Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang statistika, yaitu membaca dan menginterpretasikan data, bagian yang pertama. Ini merupakan video tentang statistika bagian yang ketiga. Oke, di bagian sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data. Kemudian di pertemuan yang kedua atau video yang kedua kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyajikan data. Dan bagian yang ketiga ini adalah tentang membaca dan menginterpretasikan data dalam bentuk yang pertama adalah tabel frekuensi, kemudian diagram batang, dan yang ketiga adalah diagram garis ya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah merupakan kebalikan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menyajikan data, membuat data tersebut dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram gambar, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, kali ini diagram-diagramnya sudah ada atau tabelnya sudah ada, kemudian akan kita baca ya. Untuk lebih mudahnya, enaknya dalam bentuk pertanyaan dan jawaban ya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Oke, untuk yang pertama, berapa orang yang mendapat nilai 100 pada UH 7 matematika di kelas 5? Nah, di sini ada tabel frekuensi ya. Dengan tabel frekuensi dari nilai ulangan harian UH ke-7 matematika kelas 5C SD plus Nurul Aulia. Nah, pertanyaannya berapa orang yang mendapat nilai 100 ya. Jadi dari kolom nilai, ini ada kolom nilai dan ada kolom frekuensi. Dari kolom nilai yang dapat nilai 100 ya, di sini 100. Nah, ini pasangannya 2, berarti yang mendapat nilai 100 frekuensinya 2 atau jadi pasangan dari 100 ini 2. Berarti di sini berapa orang yang mendapat nilai 100 pada UH 7 matematika di kelas 5C adalah 2 ya. Jadi pasangan dari 100 adalah 2. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua. Berapa orang yang mendapat nilai 70 ya? Kalau tadi 100, sekarang nilai yang 70. 70. Berapakah dia? Ya, karena pasangannya 4 berarti ada 4. Semudah itu. Oke, yang ketiga. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5C yang sama yang diperoleh oleh 6 orang siswa. Berarti ini kebalikannya. Kalau tadi dilihat dulu kolom nilainya, sekarang yang 6 orang itu nilainya berapa gitu. Jadi dilihatnya dari frekuensi dulu. Cari yang nilainya 6. Berarti di sini ya 6 pasangannya 80. Berarti ya nilai ulangan matematika siswa kelas 5C yang sama yang diperoleh oleh 6 orang adalah 80. Jadi berpasangannya. Nah ya. Oke, mudah dipahami ya. Lanjut. Nilai ulangan matematika yang paling banyak diperoleh oleh siswa kelas berapa? Oleh siswa kelas 5 adalah yang mana yang paling banyak? Nah, ini juga bukan dilihat dari nilainya, tapi frekuensinya yang paling banyak. Di antara angka 2, 8, 6, 4, dan 5. Yang paling tinggi atau yang paling banyak adalah 8. Milik siapakah si 8? Ya, ini adalah 90. Jadi, jawabannya adalah 90. Mudah ya, Naya? Lanjut lagi. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5C yang paling rendah. Nah, kalau ini berarti dilihat dari kolom mana? Ini betul sekali. Nilai yang paling rendah. Berarti dari kolom nilai. Ya, berarti paling rendah ada 100, 90, 80, 60, 70, 60. Berarti yang paling rendah adalah 60. Gitu ya. Lanjut. Jumlah siswa kelas 5C SD plus Nurul Aulia. Jumlahnya berapa?
tinggal kita menjumlahkan frekuensinya masing-masing dari setiap nilai. Ya, berarti ini dijumlahkan 2 tambah 8 ditambah 6 ditambah 4 tambah 5. Jadinya 10, 25. Oke. Jika KKM Matematika di SD Plus Nurul Aulia adalah 75, jumlah siswa kelas 5C yang harus ikut remedial. Nah, remedial itu berarti nilainya yang di bawah KKM. Yang di bawah KKM di antara nilai ini adalah yang nilainya 70 dan 60. Ya, yang nilainya 70 ada 4 orang, yang nilainya 60 ada 5 orang. Jadi yang harus ikut KKM adalah 4 ditambah 5. Ya, tentunya 9. Ya, oke. Semudah itu kita lanjutkan ke cara membaca data atau membaca dan menginterpretasikan data dalam bentuk diagram batang. Ini sudah ada diagram batangnya tentang PTS Dani semester 2 ya, nilai PTS yang kemarin ceritanya ya. Masih kita akan bahas dengan cara pertanyaan dan jawaban. Oke. Pertanyaan yang pertama, nilai PTS IPA Dani di semester 2 adalah, ya kita lihat nilai IPA-nya dari apa mata pelajarannya IPA, ya. Naik ke atas, belok ke kiri, nilainya adalah 80. Semudah itu. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, nilai PTS Dani semester 2 yang paling tinggi. Berarti kalau cari yang paling tinggi, berarti ya batangnya yang paling tinggi ya. Yang ini atau ini? Nah, ini yang paling tinggi nih. Apa itu? Matematika ya. Jadi yang nilai Dani yang paling tinggi itu matematika. Nah, bisa juga pertanyaannya seperti ini. Nilai PTS Dani semester 2 yang mendapat nilai 70. Berarti kalau tadi nilai ini apa namanya? Sekarang dilihatnya dari nilainya dulu, yang 70 nih. Nah, ternyata bahasa Indonesia. Seperti itu. Lanjut. Selisih nilai PTS Dani semester 2 yang mendapat nilai tertinggi dan terendah. Nilai tertingginya tadi matematika ya 90. Kemudian yang terendahnya yang paling pendek ini adalah 70. Berarti yang ditanya coba selisih nilai PTS Dani yang mendapat nilai tertinggi dan terendah, berarti kalau selisih ditambah dikurang. Betul sekali, dikurangi ya selisih, berarti 90 kurang 70 yaitu 20 ya. Oke. Jika KKM di sekolah Dani adalah 75, mata pelajaran yang harus diremedial adalah ini 75, berarti yang lebih kecil dari ini di sini ya 75. Ya, yang di bawah 75 hanya ada satu, yaitu bahasa Indonesia. Karena yang ditanya mata pelajarannya bukan nilainya, berarti yang jawabannya adalah bahasa Indonesia. Sip. Yang terakhir ya, bagaimana cara membaca diagram garis dan juga menginterpretasikannya ya. Oke, ya ini di sini ada diagram garis tentang pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SD Melati ya. Oke, sama ya. Ini hampir sama, jadi Ibu kasih contohnya cukup 2 saja ya pertanyaannya. Jadi kita akan menggunakan sesi tanya jawab lagi seperti tadi. Oke, yang pertama ini sama saja ya sama diagram batang ya, cuman bentuknya ya yang tampilannya yang agak beda. Berapa orang siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani ya, sama seperti tadi, tinggal cari petaninya. Nah, naik ke kiri 5 ya, jadi ada 5 orang ya. Jadi sama cara membacanya dengan diagram batang ya. Kemudian orang tua siswa SD Melati yang paling banyak kedua bekerja sebagai, nih yang paling tinggi kan ini, yang paling tinggi kedua ini atau ini? Nah, yang kiri ya, yang ini berarti ini yang ini ya, yang paling banyak kedua yaitu yang 8 ini adalah pekerjaannya sebagai guru ya.
Seperti itu saja yang akan Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.